Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah pendiri perguruan taman siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan, seperti halnya para priayi atau para bangsawan maupun orang-orang Belanda. Tanggal lahirnya sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional, yaitu 2 Mei. Bagian dari semboyan ciptaannya yaitu Tutwuri Handayani menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Beliau disebut sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Apa tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara? Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan yang sangat mulia. Apakah ini sudah sesuai dengan sistem pendidikan Indonesia saat ini? Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik atau seorang guru seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung yang disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Sisi lainnya adalah, jika seorang petani menanam jagung maka tidak akan mungkin tumbuh padi. Begitupun sebaliknya. Cara menanam jagung tentu akan berbeda dengan cara menanam padi. Artinya bahwa pendidikan harus mendidik anak-anak sesuai dengan minat dan bakat anak-anak tersebut, sesuai dengan kodrat alam dan zaman anak tersebut. Seorang pamong atau seorang pendidik dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Dikutip dari Ki Hajar Dewantara 2019, halaman 21, dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup dirinya pribadi maupun kehidupan kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun pada zaman. Sementara itu, segala bentuk, isi, dan wirama, yakni cara mewujudkannya, hidup dan penghidupannya seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Ada 2 poin penting di dalam kutipan ini. Yang pertama adalah dalam mendidik anak itu harus mempertimbangkan kodrat zaman dan kodrat alam si anak. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia bagian barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid Indonesia bagian tengah ataupun Indonesia bagian timur. Karena itu, kita harus menyesuaikan cara-cara mendidik kita dengan kodrat alam anak-anak ini.
Mengenai pendidikan dengan perspektif global, Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan dapat diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan para murid di pertengahan dan akhir zaman atau akhir abad ke-20. Jadi guru-guru harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi anak-anak di dalam mendidik anak-anak. Semboyan Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara terdiri dari 3. Yang pertama adalah Ingarsa Suntulada, artinya di depan memberikan contoh atau teladan. Kalimat ini memiliki makna bahwa guru mempunyai kewajiban untuk memberikan teladan. Teladan di sini lebih menjadi suatu sosok yang memberikan contoh yang baik dalam berkata maupun dalam berperilaku. Oleh karena itu, sebagai seorang guru yang akan menjadi contoh sebaiknya harus mampu menahan egonya, mampu menahan emosinya dalam kehidupan sehari-hari maupun di depan siswa. Karena profesi guru menempel selama 24 jam sehari, sehingga dalam mengerjakan segala sesuatu, guru harus mawas diri dan tahu diri. Sebab jika guru melakukan hal negatif, maka siswa akan mengikutinya. Karena dari artinya saja guru itu digugu dan ditiru. Karena itu penting sekali guru bisa memberikan teladan-teladan yang positif kepada peserta didiknya. Semboyan yang kedua adalah Ingmadya Mangunkarsa, di tengah memberikan semangat. Kalimat ini memiliki makna bahwa sebagai seorang guru, kita harus bisa menuntun dan menyemangati siswa untuk terus berprestasi. Prestasi itu tidak hanya berupa piala yang diperoleh dengan mengikuti suatu perlombaan. Prestasi juga bisa diperoleh dengan menghasilkan suatu karya yang bermanfaat bagi orang banyak. Semboyan yang ketiga adalah Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang memberikan dorongan. Di sini guru memiliki makna bahwa guru sebaiknya memberikan dorongan yang nantinya bisa menciptakan motivasi siswa, menuntun mereka dalam membuat keputusan dan menguatkannya. Guru selalu berupaya untuk memberi nasihat dari sudut pandang yang berbeda sehingga siswa terbuka wawasan dan pemikirannya, dan untuk mendukung hal ini, guru harus bisa meningkatkan kemampuan komunikasinya. Maka tidak heran bahwa untuk menjadi seorang guru itu berarti kita harus belajar sepanjang hayat, tidak pernah berhenti belajar. 3 semboyan ini sangat penting untuk dimiliki seorang guru untuk bisa memberikan siswa-siswa peserta didik kesempatan-kesempatan yang positif untuk berkembang dan merdeka belajar sehingga mereka bisa menemukan kebahagiaannya dimanapun mereka berada. Dengan filosofi-filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yang luar biasa, seharusnya sistem pendidikan Indonesia bisa melahirkan anak-anak yang cerdas, bahagia, dan bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Anak-anak Indonesia harusnya bisa menjadi pengembang potensi lokal, tempat di mana mereka berada, mencintai budaya Indonesia, dan mampu bersaing di tingkat global. Anak-anak Indonesia harus bisa jadi pionir
untuk bisa memajukan Indonesia di masa depan. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.